Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah tauhid, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab. Siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid di dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan pondasi pokok di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan syarat di antara syarat-syarat seseorang masuk ke dalam surga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu, para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama adalah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mengajak mereka menghambakan diri hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk penghambaan diri kepada selain Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mana mereka diperintahkan untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena kesyirikan dan kekufuran tidak akan mungkin bersatu dengan tauhid. Dia harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau membuat judul Man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab wala adzab. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Judul ini diambil dari potongan hadis, dari hadis Nabi SAW yang insya Allah kita akan jelaskan. Dan beliau di dalam kitab ini mengawali dengan surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang sangat taat kepada Allah, yang hanif, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan 4 sifat. Bahwasanya Nabi Ibrahim adalah umatan, yaitu qudwah, yaitu teladan bagi umat. Karena ketika itu hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang beragama Islam dan orang-orang yang bersama beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan bagi umat, karena terkumpul pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam kesempurnaan di dalam keyakinan dan kesabaran. Dan hal inilah yang menjadikan beliau mencapai tingkatan kepemimpinan, yaitu beliau sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan
qanit, yaitu dawamut ta'ah, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila seseorang melakukan salat, berdiri, memperpanjang berdiri, memperlama berdiri, ruku dan sujud, maka dia dikatakan qanit. Ya, qanit, senantiasa taat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama antara orang-orang musyrik dengan orang-orang yang senantiasa beribadah ketika di malam hari dalam kondisi sujud dan berdiri, yang mana dia takut dari azab di akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya? Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengajak kita untuk berpikir. Ya, istifhamu ingkar. Ya, kalimat tanya yang tujuan untuk mengingkari. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan apakah sama antara orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran? Tidak sama. Ya, tidak sama. Jelas-jelas tidak sama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihi salam, di antara sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwasannya Nabi Ibrahim bukanlah orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim bukanlah orang-orang musyrik, karena Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk penghambaan diri kepada selain Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanif, yaitu yang senantiasa menghadapkan dirinya hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan berpaling dari selain Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim terdapat suri tauladan bagi kalian dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari orang-orang yang menyekutukan Allah dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Karena konsekuensi dari keimanan adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik itu syirik kecil, dia tinggalkan. Karena inilah konsekuensi dari iman. Karena tidak akan bersatu antara kesyirikan dengan tauhid. Tidak akan bersatu antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Kafarna bikum, kami telah kufur terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak, telah nyata permusuhan antara kami dan antara kalian, dan kebencian antara kami dan antara kalian untuk selama-lamanya.
sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kebencian kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin terbatasi hanya sampai ketika mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Dan bukan berarti seseorang yang memusuhi mereka, bukan berarti bersikap anarkis kepada mereka, membakar tempat ibadah mereka. Ini perbuatan anarkis. Atau merampas harta mereka, maka ini adalah perbuatan yang anarkis. Tetap apabila mereka tinggal di negeri kaum muslimin, tetap dijaga hak-haknya. Apabila dia sakit, apalagi tetangga, apabila dia sakit, maka dia jenguk. Kalau bisa dia dakwai untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena kebencian ya, dan permusuhan bukan berarti kita bersikap zalim terhadap mereka. Hanya kita menjauhi mereka ketika mereka beribadah kepada selain Allah, kita tidak meridhoi hal itu dan tidak mengucapkan ya, ucapan selamat terhadap hari raya mereka. Karena ini konsekuensi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama orang-orang yang bersamanya telah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan.